Perkenalkan, nama saya Ibram Januar Prakastapa, NPI 1462100091. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alvan Firdaus dengan NBI 1462100105. Perkenalkan, nama saya Galih Widya Putra, NBI 1462000186. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Faresi, NBI 1462100113. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Roman dengan NBI 1462100187. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Timur sekaligus kota terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Letak kota ini berada di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yang berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 335,28 km dan 2.972.801 jiwa penduduk pada tahun 2022. Daerah megapolitan Surabaya yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarah perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Menurut Bappenas, kota Surabaya adalah salah satu dari 4 kota pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Kata Surabaya sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan air. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau ikan hiu dan baya atau buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam Prasasti Trowulan I berangka 1358 Masehi. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa di tepi Sungai Brantas dan juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang daerah aliran Sungai Brantas. Surabaya juga tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi dalam Pupu ke-17. Walaupun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya berangka tahun 1358 Masehi berdasarkan Prasasti Trowulan dan 1365 Masehi berdasarkan Nagara Kertagama, para ahli menduga bahwa wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman, von Faber, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai suatu tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 Masehi. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Versi lain menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayengrono dan Sawung Galing. Konon setelah mengalahkan pasukan Kekaisaran Mongol utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono, maka diutuslah Sawung Galing yang menguasai ilmu suro. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kali Mas di wilayah Penele. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga.
Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Dan pada tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Namun pada runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram yang diserbu Senopati tahun 1598. Kemudian di tahun 1610, Surabaya diserang besar-besaran oleh Panembahan Seto ing Krapyak dan diserang kembali di tahun 1614 oleh Sultan Agung. Pemblokan aliran Sungai Berantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya untuk menyerah. Tahun 1675, Raden Trunojoyo dari Madura merebut Surabaya, namun akhirnya didepak oleh VOC pada tahun 1677. Dalam perjanjian antara Pakubuwono II dan VOC pada tanggal 11 November tahun 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya kepada VOC. Gedung pusat pemerintahan Karesidenan Surabaya berada di mulut sebelah barat Jembatan Merah. Jembatan inilah yang membatasi permukiman orang Eropa pada waktu itu, dan yang ada di sebelah barat jembatan dengan tempat pemukiman orang Tionghoa, Melayu, Arab, dan sebagainya. Yang ada di sebelah timur jembatan tersebut, hingga tahun 1900-an, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja.